Wahayukum tahiyatan islamiyatan tahiyatan min qalbi amtu bihikum tahiyatan la taqutu bisa tafaut wa nubasyirukum bisalam min ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, selamat pagi semuanya. Alhamdulillah hari ini kita bisa menghadiri. Izinkan saya perkenalkan, saya Depil Rahman. Pada hari ini saya kebagian menjadi moderator di acara Lokakarya Relevansi AI di saat ini. Nah, izin memperkenalkan untuk hari ini kita sebelum membahas hal-hal yang bisa didiskusikan, hari ini kita telah kedatangan Profesor Ridwan, beliau dari Pesantren Bumi yang sangat relevan dengan tema kali ini. Maka izinkan saya untuk memanggil Profesor Ridwan dari Mangkubumi, Pesantren Adi Tetep. Silakan Profesor Ridwan untuk memasuki ruang Lokakarya yang telah kami persediakan. Selamat pagi Prof, selamat bergabung ke dalam Lokakarya kita pada pagi kali ini. Izin memperkenalkan, saya hari ini bagian sebagai moderator pagi hari ini dan dihadiri juga oleh para dokter-dokter yang sudah mengajukan tesisnya untuk terkait AI. Seperti itu Pak Ridwan. Waktu dan tepat dipersilahkan untuk penjelasan AI. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk menyampaikan materi yang sangat relevan dengan perkembangan zaman ini, yaitu terkait kecerdasan buatan atau AI, Artificial Intelligence. Saya percaya bahwasannya kecerdasan buatan akan memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk masa depan kita. Saya berharap bahwa melalui penyampaian materi ini Anda semua dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang kecerdasan buatan dan bagaimana teknologi ini harus dipergunakan secara baik. Untuk lebih lanjutnya bisa kita lihat terkait ini PowerPoint-nya, yaitu Artificial Intelligence. Kemudian apa sih itu yang dinamakan dengan AI atau kecerdasan buatan? Untuk pengertiannya, kecerdasan buatan atau AI adalah serangkaian teknologi yang memungkinkan komputer untuk menjalankan fungsi tingkat lanjut seperti kemampuan melihat, memahami dan menerjemahkan bahasa lisan serta tertulis, menganalisis data, membuat rekomendasi dan lain-lain. Di situ ada kata kunci utamanya, yaitu teknologi. Kalau kita berkaitan dengan teknologi, tidak akan jauh mengenai sistem. Bahwasannya AI itu berupa sistem yang dioperasikan gitu. Kalau kita pernah belajar tentang TIK itu, pasti di situ ada yang namanya hardware, software dan brainware. AI di sini bisa dikatakan sebagai softwarenya, sistem pengoperasiannya. Kemudian apa sih tujuan daripada AI tersebut? Saya rasa ini banyak sih tujuan yang dapat digunakan terkait AI ini. Cuma di sini saya akan menyampaikan hanya 3 poin saja. Yang pertama yaitu membuat mesin yang dapat belajar dari data, kemudian menemukan pola, dan yang terakhir membuat keputusan dengan sedikit atau tanpa campur tangan manusia. Jadi lebih simpel gitu. Yang tadinya biasanya harus melibatkan beberapa orang, karena adanya kecerdasan buatan ini atau AI, kita dapat mempermudah dalam pekerjaan kita masing-masing. Itu mungkin untuk tujuannya. Kemudian di slide selanjutnya yaitu ada kegunaan. AI ini bisa digunakan dalam bidang apa? Nah, di sini ada beberapa bidang yang dapat menggunakan AI. Yang pertama yaitu bidang teknologi informasi. Jelas ya, itu bahwa dengan adanya AI, kita dapat menemukan informasi itu secara cepat. Misalnya seperti kita ingin mencari ada berapa sih provinsi di Indonesia, kan kalau kita mencari mah kita harus beli peta terlebih dahulu, kemudian ada berapa gitu, jadi memperlama waktu gitu. Ketika ada AI tinggal tulis aja ada berapa provinsi yang ada di Indonesia.
Merebet di situ udah ada tertera sama ibu kotanya dan yang lainnya. Kemudian di bidang bisnis gitu, bagaimana pemasaran yang baik, bagaimana solusi cara menemukan karyawan yang baik, di situ bisa kita pergunakan AI gitu. Di situ pasti ada jawabannya. Kemudian kesehatan, keamanan cyber, pendidikan, jelas pendidikan gitu. Kita sering mempergunakan itu dalam bidang pendidikan, kemudian dan lain-lain. Ada banyak hal mungkin, cuma di sini hanya tertera dalam bidang teknologi informasi, bisnis, kesehatan, keamanan cyber, dan pendidikan. Kemudian di selanjutnya, pasti dengan adanya AI ini ada dampak positifnya dan ada juga dampak negatifnya. Hanya sebagian di sini saya menjelaskan tentang dampak positif dari kecerdasan buatan, yaitu AI dapat meningkatkan efisiensi, kemudian produktivitas dan kualitas layanan. Jelas itu seperti halnya tadi, AI dapat efisiensi gitu dalam masalah waktunya, kemudian produktivitas gitu, jadi produk, kemudian dan kualitas layanan. Adapun ada juga hal negatif dari AI. Apa sih hal negatif yang didapat dari AI? Yang pertama yaitu seperti hilangnya lapangan kerja, kemudian masalah privasi dan keamanan data. Jadi yang tadinya data privasi itu bisa dibobol juga sama AI gitu. Jadi itu kekurangan atau dampak negatif yang bisa dihasilkan dari AI. Dan kemudian yang terakhir itu adalah potensi bias. Mungkin ada banyak mungkin hal negatif yang lain yang bisa ditimbulkan oleh AI. Kemudian di slide selanjutnya, mungkin sekian. Mungkin sekian pemaparan materi sedikit mengenai AI, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya serahkan lagi ke moderator. Luar biasa sekali tadi penjelasan dari Bapak Profesor yang telah disampaikan. Betul, banyak sisi negatif dan positif tergantung, karena AI ini adalah tools itu merupakan alat teman-teman ya, maka kitalah yang harus cerdik, kita yang harus cerdas menggunakan alat tersebut, seperti itu. Maka di sini izinkan saya untuk membuka sesi diskusi, Prof. Di sini ada 3 kelompok, masing-masing mungkin akan memaparkan pendapatnya masing-masing. Dari mulai kelompok pertama mungkin dari delegasi dari mana? Bandung ya. Silakan Bapak Dr. Adi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin perkenalkan, nama saya Muhammad. Saya perwakilan dari kelompok 1. Ini mendapat setelah saya menyimak materi yang disampaikan oleh materi tadi. Menurut saya, di zaman yang sempat canggih ini, teknologinya semakin besar, kita tidak bisa menolak AI. Kenapa demikian? Karena AI adalah sebuah revolusi, dan juga AI bisa menjadi sebuah asisten pribadi bagi siswa-siswa. Dan juga AI itu bisa membantu mereka belajar sesuai kecepatan masing-masing siswa tersebut. Mungkin untuk berkembang. Baik, dilanjutkan kepada pendapat keduanya dari masih dari kelompok 1. Silakan kepada Bapak Ihsan, dipersilakan. Oke, terima kasih kepada saudara. Jadi untuk saya Ihsan bisa di sini pendapat saya, setelah mengamati pendapat saya tadi, saya sangat setuju dengan pendapat saya yang tadi. Karena tidak bisa dipungkiri, saya juga sering menggunakan AI untuk mencari ide awal atau merangkum materi-materi yang sangat panjang. Itu sangat menghemat waktu saya. Dengan demikian, dengan saya menggunakan AI tersebut, waktu saya bisa dipakai untuk mendalami topik yang lebih penting dan bukan hanya mengerjakan tugas administratif yang dibahas. Mungkin itu untuk pendapat saya. Oke, baik. Selanjutnya ada pemaparan dari kelompok 2. Ini dari kelompok Bapak Irfan dan Bu Haris. Silahkan moderator, persilahkan langsung aja dari kelompok nanti nyebutkannya Pak Irfan langsung sambung ke Bu Haris. Seperti itu, silahkan.
Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Irfan dari kelompok 2. Menurut saya, justru disitulah letak kekhawatirannya, seperti mencari ide awal dan juga merangkum adalah bagian proses berpikir kritis siswa. Jika proses itu diambil oleh AI seluruhnya, bagaimana kita dapat melatih siswa untuk berpikir? Serta saya takut akan menghasilkan generasi yang pandai mengcopy paste tanpa pemahaman yang mendalam. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Nama saya Rodia. Saya mendukung kekhawatiran teman saya. Terlebih tidak semua orang memiliki akses yang sama, seperti tidak mempunyai alat yang memadai serta lokasi yang terletak jauh dari siswa. Kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Ini ada dari kelompok 3. Untuk pemaparan selanjutnya dipersilahkan kepada kelompok 3. Seperti tadi kelompok 2 dari pembicara ke-1 selanjutnya dilangsungkan aja. Seperti itu, silakan. Izin berpendapat, Pak. Justru menurut pendapat saya, dunia kerja di luar sana sudah berubah, sehingga kita harus menggunakan AI secara efektif adalah skill baru yang dimiliki. Perusahaan tempat saya bekerja mencari orang yang bisa memanfaatkan teknologi untuk bekerja lebih cerdas. Melarangnya sama saja dengan tidak menyiapkan apa-apa untuk masa depan. Dengan sebelum laporan itu, perkenalkan bahasa negara tersebut saya ingin berpendapat tentang jadi ini tidak ada pendapat saya karena tidak semua siswa memiliki perangkat seperti AI yang berkualitas baik. Jadi saya memiliki teman dan teman saya tidak memiliki AI yang bagus dan kami mengerjakan tugas secara manual maksudnya tidak adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Firman. Izin berpendapat. Saya melihatnya dari sisi lain. Saya sendiri pakai AI untuk membantu menjawab soal-soal yang bervariasi sesuai dengan kemampuan saya. Hasilnya, saya yang tadinya tertinggal jadi lebih percaya diri karena AI sendiri mendapatkan soal yang pas. Jadi bagi saya, AI bukan pengganti guru, tapi alat bantu yang sangat kuat untuk personalisasi pembelajaran. Jadi sudah. Baik, kita telah mendengarkan tadi beberapa pemaparan dan juga materi-materi dari teman-teman untuk mengembalikan fokus kita. Dalam rangka mengembalikan fokus, alangkah baiknya maka kita lakukan ice breaking, teman-teman. Di sini panitia telah menyiapkan ice breaking. Sebelumnya dipersilakan untuk berdiri supaya kita bisa nanti fokus kembali menerima materi dari profesor yang udah menghadiri acara kali ini. Mari teman-teman. Ini namanya ice breaking Aram Zam-Zam. Zam-Zam ya, Aram Zam-Zam. Gerakannya cukup mudah, hanya 3 gerakan aja, 2 kali ke bawah, langsung gulung-gulung. Nanti pas ketiga kalinya kiri kanan, ini seperti itu ya teman-teman. Kita untuk sebagai pemanasan kita lihat dulu aja video yang udah kita siapkan. Nah, ini dia untuk video-video ke contohnya sebagai contoh. Yuk, sebagai langsung kita aja teman-teman. Aram sam sam, aram sam sam, rupi 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 ram sam. Ini suara Anjay.
Nah, selesai sudah tadi pemanasan yang masif dan juga energi. Cukup energi untuk mengembalikan energi kita juga ya. Untuk kali ini dipersilakan untuk kembali untuk kemudian akan terjadi. Silakan dulu. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kembali kepada saya. Mungkin untuk selanjutnya saya ingin benang merahnya dari masing-masing kelompok terkait peran AI dalam dunia pendidikan ini. Silakan untuk yang pertama mungkin dari kelompok pertama, kemudian nanti disusul oleh kelompok yang kedua dan kelompok yang ketiga. Nanti kalau udah ada benang merahnya, nanti bisa ditindaklanjut sama pemateri. Silakan kepada kelompok satu terlebih dahulu. Baik, mungkin dari kelompok satu itu dapat menyimpulkan bahwasanya kami sangat setuju dengan adanya peran AI di dalam pendidikan. Karena kenapa? Karena AI itu bisa membantu siswa maupun guru-guru tersebut untuk melakukan tugas-tugas sehingga bisa cepat dengan selesai. Mungkin disebutkan sekian. Terima kasih. Menurut kelompok 2 dapat disimpulkan bahwasanya AI merupakan teknologi yang bermanfaat dan juga revolusioner. Namun penggunaannya harus dibarengi dengan tanggung jawab, etika dan kebijakan yang bijak yang akan memberikan dampak positif bagi seluruh umat manusia. Baik, dari kelompok 3 bisa disimpulkan bahwasanya penguatan AI dalam pendidikan membawa peluang besar untuk pembelajaran lebih cerdas dan personal. Namun perlu diimbangi dengan pemerataan akses agar tidak mengalami ketimpangan. Mungkin tadi saya udah tahu tentang benang merahnya dari setiap kelompok. Untuk yang kelompok pertama dan kelompok yang kedua, yaitu sama sih, yaitu mengenai bahwasannya AI ini bisa membantu siswa dan guru supaya pekerjaan lebih cepat. Kalau tadi yang kelompok 2 yaitu memaparkan terkait teknologi itu sangat bermanfaat, sehingga tindak lanjut yang bisa kita hasilkan, yang kita bisa tindak lanjut untuk di kemudian harinya itu kita mungkin akan mengadakan atau melakukan seminar terkait cara pemanfaatan AI yang baik itu seperti apa. Itu mungkin itu tindak lanjutnya itu akan adanya bagaimana cara seminar atau seperti brainstorming. Terima kasih kepada setiap kelompok yang telah memberikan benang merahnya terkait pemanfaatan AI ini. Kalau saya tadi dengarkan terkait benang merah dari kelompok 1 dan kelompok 2 itu hampir sama, bahwasannya AI itu sangat bermanfaat bagi siswa maupun guru, sehingga tindak lanjut yang bisa kita lakukan untuk hal ini yaitu menerapkan aplikasi di tingkat sekolahnya masing-masing. Ada kalanya kalau ada Maka karya yang bermanfaat sekali pada hari ini. Give a applause untuk Cara mungkin beberapa bisa mengambil dari ini lebih ke itu yang kembali. Itu merupakan tools untuk alat, maka pergunakan harus sebaik-baiknya sesuai kebutuhan yang ada. Ya, Allah tidak
Untuk sekian mungkin dari pemaparan sendiri. Ini maaf bila ada kesalahan untuk dengan doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.